Cara menentukan harga endorse atau menentukan harga red card. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu cara menentukan harga endorse ataupun harga dari red card kalian. Dan kita tahu bahwa ketika kalian ingin menentukan harga endorse, artinya kalian akan mendapatkan tawaran dari endorse ya. Dan biasanya kita sebagai pemula akan bingung untuk menentukan harga berapa yang kalian ingin tentukan di red card kalian. Takutnya nanti kalian memberikan harga yang murah banget ataupun kemahalan. Takutnya nanti pihak endorsement malah kabur ataupun malah menghilang dari tawaran kalian. Yang ada malah kalian tidak akan mendapatkan endorsement dari para pihak endorsement. Di sini saya akan membahas yaitu cara menentukan harga endorsement ataupun harga yang kalian ingin tentukan untuk red card kalian, yaitu menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah suka-suka, yaitu terserah kalian mau menentukan harga berapa. Yang kedua yaitu menggunakan lihat sekitar. Kalian bisa melihat area sekitar dari sosmed kalian. Entah itu ada influencer yang pengikutnya 10.000, ada influencer yang pengikutnya 20.000 dan sebagainya. Lalu kalian tiru aja dari harga red card mereka, itu bisa menjadi penentu bahwa kalian ingin mematok harga dari harga endorse itu segini. Yang ketiga yaitu menggunakan estimasi hasil view yang ditawarkan. Jadi biasanya kalian akan menggunakan rata-rata dari view video kalian. Nanti akan dihargai dari beberapa view yang kalian tampilkan di sosmed kalian. Oke, kita akan ke bagian pembahasan pertama, yaitu dari suka-suka kalian ataupun terserah kalian mau ingin mematok harga berapa di harga endorse yang kalian ingin tawarkan di pihak endorsement ya, ataupun harga red card yang kalian ingin dapatkan. Di sini saya akan menampilkan contoh dari red card saya, yang dimana ini akan saya tampilkan yaitu seperti ini. Jadi ini contoh dari red card yang saya buat, yaitu dari channel YouTube saya dari Kreatif AG dan Ageng Daily. Ya, saya tahu bahwa saya ini sebagai pemula, tapi ini bisa buat belajar kalian sebagai seorang pemula juga. Dan contoh, misal ada pihak endorsement akan mengendorse suatu aplikasi ataupun sebuah video, nah dia ingin membahasnya di channel Kreatif AG. Nah, di sini saya akan memberi sebuah red card tampilan seperti ini, yaitu paket 400.000. Saya akan membuatkan videonya, video endorsement itu mungkin durasinya 8 menit sampai 10 menit, tergantung dari permintaan dari pihak endorsement ya. Yang kedua, saya akan menambahkan video durasi 1 menit ataupun video short akan saya tampilkan di sosmed saya, termasuk di video short saya di channel YouTube-nya. Itu sudah satu paket dengan pelayanan yang saya berikan ataupun servis yang saya berikan, karena itu bisa dikatakan sebagai tawaran apakah pihak endorsement mau apa tidak. Tetapi ada beberapa memang pihak endorsement ada yang juga mau, ada juga yang tidak. Nah, di sini kalian bisa menentukan dengan suka-suka kalian, jadi bebas terserah kalian mau menentukan harga berapa untuk bagian harga endorse kalian ataupun red card kalian. Jadi kalian atur aja sesuai dengan hati kalian. Apakah kalian ingin mematok harga 400.000 untuk satu video, ataupun kalian ingin menurunkannya menjadi 300 ataupun sampai 500. Jadi terserah kalian, suka-suka kalian. Oke, kita akan ke bagian yang kedua, yaitu menggunakan lihat sekitar. Kita akan menggunakan tema yang sama. Misal saya membahas tentang channel YouTube gaming ya, ataupun channel YouTube yang membahas tentang teknologi dan sebagainya. Jadi kalian ambil dari sisi yang sama. Contohnya seperti ini. Oke, nah jadi kita akan mengambil contoh di bagian social boost ataupun kita cari-cari di Google ya, untuk mencari referensi yang kalian inginkan ketika kalian ingin menentukan harga endorsement atau red card ya. Di sini kalian bisa melihat adanya influencer ini membahas tentang kecantikan, makan, lifestyle, dan parenting and family. Di sini ada juga channel YouTube ataupun influencer yang membahas tentang gaming dan lifestyle. Ada juga seorang influencer yang membahas tentang fashion, gaming, dan lifestyle, dan sebagainya. Jadi kalian bisa melihatnya, ini ada red cardnya ya. Tapi ada juga yang di privasi, ini dalam bentuk tanya red card. Jadi kalau ingin bertanya itu seperti ini. Tetapi ada juga seorang influencer yang akan menampilkan harga red cardnya itu dimulai dari harga 85.000. Jadi ini bisa dikatakan ini buat patokan buat kalian ketika kalian menjadi seorang influencer yang pemula ataupun YouTuber pemula. Nah, contohnya seperti ini, Yova Devi ini memiliki 3.000 subscriber dan 26 followers. Ini memiliki red card yaitu 85.000. Jadi kalian bisa menentukan, mungkin kalian seorang beauty ataupun seorang influencer yang membahas tentang lifestyle dan makan dan sebagainya. Kalian bisa mematoknya mulai dari 100, contohnya seperti ini, karena kalian melihat influencer
yang memiliki red card yaitu 85.000 per videonya, ataupun di bagian yang mereka tawarkan untuk bagian harga endorsement ataupun red card ya. Ataupun kalian juga bisa melihat ini ada Yana yang memiliki 50.000 followers, ini memiliki red card mulai dari 100.000. Jadi misalnya kalian memiliki followers itu 50 lebih, jadi kalian bisa tiru red cardnya yaitu dengan mulai dari 100.000, kalian tiru saja, itu gak apa-apa. Ini ada juga yaitu dari Ajat Rurian memiliki red card mulai dari 100.000 juga, ini memiliki 21 followers. Nah, jadi kalian bisa atur sesuka dengan hati kalian untuk melihat sekitarnya menggunakan tema yang sama. Misal kalian influencer game, maka kalian cari aja influencer game. Misalnya kalian influencer tentang kecantikan, maka kalian cari aja red card yang dari sekitarnya itu sama juga. Jadi kalian bisa menentukan dari sana. Jadi kalian juga bisa cari juga di Google. Misal saya akan mencari dari Lemon Indonesia Influencer Platform, akan menampilkan juga beberapa red card yang ditawarkan. Di bagian sini kalian bisa melihat adanya red card influencer TikTok, ini nano, influencer followers 1000, kisarnya adalah 100.000. Misalnya mikro juga, ini memiliki 10.000 followers, itu sekitar 200.000 harganya. Dan influencer dengan 100.000 followers itu kisaran 500.000 sampai 2 juta. Jadi kalian bisa mengatur dengan melihat dengan tema yang sama ataupun berdasarkan followers yang sama. Jadi kalian atur sesuai dengan tema yang sama ataupun melihat sekitar ya. Dan untuk yang ketiga yaitu menggunakan estimasi hasil view yang ditawarkan. Ini kita ambil dari segi view ya. Jadi ada biasanya pihak endorsement yang menawarkan dalam bentuk view. Misal ada seorang endorsement menawarkan, saya akan mengendorse kamu dengan harga per view-nya adalah 100 rupiah. Jadi kalian misalnya mendapatkan satu view video yang di video kalian di bagian endorsement, maka kalian akan dihargai dari jumlah view tersebut. Misal kalian rata-rata memiliki 2000 view, contohnya seperti ini dari beberapa video saya, ya mungkin ada beberapa yang booming, ada juga yang tidak booming. Nah, kita ambil dari rata-rata aja, misal 2000 ya. Nah, misal pihak endorsement itu mengambil rata-rata yang dimana akan menghargai video saya yaitu dengan harga 100 rupiah per view, itu rata-rata memiliki 2000 view. Nah, maka 2000 dikali 100 rupiah, maka hasilnya adalah 200.000 ya. Nah, jadi itu bisa menjadi penentu harga dari pihak endorsement. Misal di bagian sini juga ada beberapa keuntungan. Kalian bisa menentukan dengan harga yang pas berdasarkan view kalian. Dan misal ternyata di bagian videonya itu ternyata booming melebihi dari 2000 view, artinya ini menjadi keuntungan dari pihak endorsement. Yang dimana itu bisa dikatakan mungkin rezeki dari pihak endorsement, karena mereka akan mendapatkan view yang lebih banyak lagi. Itu bisa mendapatkan nilai dari pihak endorsement bahwa kalian memiliki suatu daya tarik yang sangat besar terhadap sosial media kalian. Dan misal ternyata videonya itu view-nya turun, maka itu bisa dikatakan mungkin kalian untung, tapi pihak endorsement akan tidak menyukai kalian. Dan itu kalian nggak apa-apa, itu artinya kalian mungkin salah perhitungan, tetapi itu bisa dikatakan itu rata-rata dari view kalian. Mungkin view kalian kebetulan lagi turun aja, tetapi itu tidak apa-apa walaupun mungkin pihak endorsement merasa kecewa, tapi kalian bisa mengambil dari kerjasama kalian. Misal view-nya turun, kalian bisa menawarkan jasa lain, kalian akan membuatkan video lagi yang mungkin nantinya akan membuatnya naik. Mungkin videonya ada kesalahan dan sebagainya. Jadi kalian tawarkan servis lainnya, itu menjadi pelayanan kalian untuk seorang influencer yang kalian sudah mendapatkan endorse dari pihak itu ya. Oke, kita akan membahas yaitu faktor lain yang bisa mempengaruhi harga dari seorang influencer ataupun endorsement yang akan diberikan. Itu bisa membuat videonya ataupun harganya itu menjadi naik, ataupun mahal, ataupun menjadi lebih turun, ataupun menjadi murah. Karena setiap influencer itu harganya pasti berbeda-beda, ataupun memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalian harus melihat beberapa faktor lain yang mungkin bisa menjadi berpengaruh. Yaitu yang pertama yaitu dari segi jam terbang. Setiap influencer pasti memiliki jam terbang berbeda-beda. Ada influencer yang memang terkenal sekali untuk membahas suatu endorsement ataupun sebuah barang yang ingin di-endorse. Mungkin mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih bagus lagi ketika membawa suatu barang yang akan di-endorse. Dan ada juga influencer pemula yang dimana mungkin pembawaannya masih kurang bagus ketika ingin menawarkan suatu endorse yang akan ditampilkan di sosial medianya. Semuanya memiliki jam terbangnya masing-masing. Jadi hal itu akan menentukan harga dari pihak endorsement ataupun red cardnya ya.
Yang kedua, yaitu dari segi kemampuan storytelling. Pasti seorang influencer itu memiliki kemampuan masing-masing. Ada juga seorang influencer yang pembawaannya itu enak sekali ketika membawa seorang endorsement. Ada juga seorang influencer pemula yang dimana itu pembawanya ternyata dari awal sudah asik banget walaupun masih pemula. Dan ada juga seorang influencer yang dimana itu sudah terkenal, tetapi ketika ingin membahas suatu endorse ternyata pembawaannya kurang bagus. Ada juga yang seperti itu. Jadi untuk kemampuan storytelling itu berbeda-beda setiap influencer ataupun seorang YouTuber ataupun seorang selebgram ya. Jadi kalian harus melihat dari segi kemampuan juga yang dimana mungkin kemampuannya bagus banget. Jadi itu yang mempengaruhi harganya menjadi mahal ataupun menjadi lebih murah. Yang ketiga yaitu dari permintaan klien. Nah, jadi setiap klien ataupun pihak endorsement pasti memiliki permintaan yang aneh-aneh. Ada juga pihak endorsement misalnya akan mereview makanan, tetapi ingin minta kepada influencernya agar membawa makanan itu enak. Ada juga seperti itu. Ada juga pihak endorsement yang meminta kepada influencernya agar membuatkan video seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan sebagainya. Jadi tergantung dari permintaan klien. Semakin banyak permintaannya, maka video itu akan susah untuk dibuat. Jadi itu akan mempengaruhi harga yang akan ditentukan untuk pihak influencer. Maka kemungkinan kalau videonya itu mungkin kesulitan untuk dibuat, maka mungkin dia akan meminta harga yang jauh lebih mahal. Tetapi misal permintaannya itu tidak terlalu banyak, mungkin dia akan meminta harga yang standar ataupun mungkin bisa lebih murah lagi. Kita akan masuk ke bagian tips endorse buat kalian. Ini penting sekali buat kalian ataupun sedikit saran buat kalian ketika kalian ingin menentukan harga endorse ataupun red card yang kalian ingin tawarkan kepada pihak endorsement. Yang pertama, bagi pemula ataupun seorang yang baru memulai untuk menjadi seorang influencer, kalian ternyata baru mendapatkan sebuah endorse ataupun tawaran dari pihak endorsement. Yang pertama, kalian seadanya dulu. Jadi misal kalian seorang pemula yaitu mendapatkan suatu tawaran endorse, misalnya suatu alat teknologi, kalian tidak mendapatkan bayaran dari pihak endorsement, tetapi kalian akan mendapatkan produk dari pihak endorsement. Misal kalian akan untuk mereview suatu barang A, ternyata kalian nggak dibayar, tapi barang A ini akan menjadi milik kalian ketika videonya sudah selesai dibuat ataupun video permintaan endorsement sudah kalian buat. Dan ketika sudah selesai, maka barang A ini akan menjadi milik kalian. Kalian akan mendapatkan uang dari mana? Yang jelas, kalian akan bisa mendapatkan uang dari ketika kalian ingin menjual barang A tersebut ya, kepada pembeli yang ingin membelinya. Jadi misalnya barang A ini ternyata harganya adalah 300.000, itu kalian artinya akan mendapatkan uang 300.000 dari pihak endorsement tersebut. Jadi tergantung kalian, ini bagi seorang pemula ataupun seorang yang baru terjun untuk menjadi influencer ataupun seorang YouTuber. Karena ini biasanya saya lakukan mereview suatu produk teknologi, saya hanya mendapatkan suatu barangnya, tapi tidak dibayar. Saya biasanya akan menjual barang tersebut agar saya bisa mendapatkan uang. Dan ada juga cara yang lain, kalian bisa menyimpan produknya. Mungkin kalian ternyata suka dengan produknya, lalu kalian ingin menggunakannya sehari-hari karena produknya bagus. Yang kedua, tidak semua endorsement kalian harus terima. Ada beberapa endorsement yang wajib kalian tolak. Ada juga beberapa endorsement yang mungkin kalian ragu-ragu untuk menerimanya. Karena ada beberapa endorse yang mungkin bisa dikatakan terlarang bagi kalian, apalagi seorang YouTuber ataupun seorang influencer di Indonesia. Misal kalian mendapatkan suatu tawaran, misalnya judi, yang dimana ini sudah biasa yang saya dapatkan di bagian endorse YouTube. Pasti kalian sudah sering melihat adanya YouTuber yang dimana channel YouTube-nya tiba-tiba menghilang. Dan ternyata dia itu mendapatkan tawaran judi ya, yang dimana itu membuat mereka channel YouTube-nya itu hilang. Seperti kasus ini, saya pernah mendapatkan 2 klien, dia itu meminta agar channel YouTube-nya agar bisa kembali. Ternyata mereka itu gara-gara membahas judi. Jadi alhasil channel YouTube-nya itu menjadi hilang. Mending buat kalian yang mendapatkan tawaran endorse seperti itu ataupun sejenisnya, maka mending kalian tolak aja. Karena kasihan channel YouTube kalian. Kalian susah-susah untuk membuat channel YouTube kalian dengan susah payah, dari kecil sampai besar, ternyata hilang gara-gara endorsement yang dimana itu seharusnya kalian tolak. Dan ada juga video yang mungkin kalian harus buat, misalnya bahas tentang konten seperti ini. Ternyata di bagian pelanggaran YouTube itu nggak boleh dibahas. Dan ketika videonya viral, ternyata video itu dihapus sama pihak YouTube. Itu saya pernah juga mendapatkan tawaran endorse seperti itu. Langsung saya biarkan terhapus, ataupun saya akan minta maaf kepada pihak endorsement bahwa yang kalian ingin review di bagian endorse saya ternyata itu melanggar bagian komunitas YouTube, itu tidak diperbolehkan.
Nah, jadi takutnya kalian mendapatkan endorse seperti itu. Jadi mending kalian tolak aja endorse yang sepertinya akan berpengaruh terhadap channel YouTube kalian. Takutnya channel YouTube kalian hilang ataupun mengalami sebuah pelanggaran di channel YouTube kalian. Mending kalian jaga-jaga dan kalian tolak saja ya. Nah, jadi itu dia cara menentukan harga endorse yang dimana kalian bisa menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan suka-suka kalian, terserah kalian mau menggunakan harga berapa. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua yaitu bisa lihat sekitarnya, yaitu berdasarkan tema yang sama ataupun channel YouTube yang sama ataupun berdasarkan followers yang sama ataupun jumlah subscriber yang sama. Misalnya harganya segini, maka kalian ikuti harga segini. Yang ketiga yaitu menggunakan estimasi hasil view yang ditawarkan. Jadi kalian bisa menghargai berdasarkan view yang kalian ingin jual. Jadi kalian bebas menentukan menggunakan 3 cara ini. Nah, jadi bagaimana? Kalian sudah menemukan harga berapa yang cocok buat kalian ketika kalian ingin tawarkan di pihak endorsement ataupun menjadi harga yang kalian ingin tetapkan sebagai harga red card yang kalian ingin tawarkan kepada pihak endorsement. Silahkan kalian komentar aja di bawah. Misal kalian misalkan mendapatkan suatu tawaran yang menurut kalian itu bisa ditawarkan membuat kalian itu menjadi bingung. Jadi kalian bisa komentar di bawah untuk minta pendapat kepada rekan-rekan lainnya ataupun pendapat kalian mengenai harga endorse yang sudah saya tawarkan ataupun untuk menentukan harga endorse yang menurut kalian itu bagus. Sekian dari Agan Daily dan sampai berjumpa kembali dan jangan lupa subscribe ya.